Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada suatu kajian yang bagus sekali untuk kita hayati mumpun di awal-awal ini ya. Yaitu apa? Taubat. Enak diucapkan tapi kadang-kadang kambuh dan kambuh lagi kan. Nah, apa artinya taubat? Taubat itu berasal dari bahasa Arab taba, itu kembali. Ya, kembali kepada jalan yang benar maksudnya. Ya, taubat itu bertingkat-tingkat. Ya, ada at-taib, ada at-tawwab, ada tawabin. Ya, taubat itu artinya kita kembali kepada Allah sadar. Ya, apa itu taubat? Bukan astagfirullah, itu bukan taubat, itu baru mengucapkan lafaz astagfirullah. Taubat yang sesungguhnya menurut Imam Al-Ghazali itu ada 7. Pertama adalah kita meninggalkan perbuatan jahat, dosa. Yang kedua, kita ucapkan astagfirullah. Yang ketiga, ya, kita berjanji dalam hati, bertekad dalam hati, ya, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang keempat, menyesal sejadi-jadinya kita kenapa saya jatuh lagi di tempat yang seperti itu. Yang kelima, kita kembalikan apa yang pernah kita ambil dari haknya orang yang bukan punya kita kan. Pernah kita bicarakan aib orang lain, minta datangi orang yang bersangkutan. Pak, saya pernah memforward aibnya. Ya udah. Ya. Yang ketujuh, ganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang mulia, yang bagus. Sedekah, infak jariah, anak yatim dan seterusnya. Yang kedelapan, pasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menyesal, terserah Engkau. Itu baru disebut taubat. Maka itu taubat itu perlu dihayati betul. Taubat tidak identik dengan istighfar. Kalau istighfar itu astagfirullah, enak aja. Apakah utang kita bisa lunas kalau kita mengatakan astagfirullah, lunas utang saya? Enggak. 1 juta baca astagfirullah kalau nggak bayar utang nggak ada artinya. Jadi istighfar itu hanya ungkapan formalitas pertobatan kita kepada Allah, tapi itu harus memenuhi 7 syarat tadi. Ya. Setinggi apapun kualitas tobat kita, tidak bisa mengabulkan utang kita yang banyak. Bayar dong. Enak aja dibayar dengan taubat. Kalau dengan Allah mungkin dimaafkan. Mau nggak Bapak Ibu? Ya, pihak bank memaafkan dosanya. Mana 1 juta utangnya tuh? Aku sudah taubat Pak. Nggak bisa. Taubat itu urusannya dengan Allah. Taubatnya dengan manusia itu, ya bayar utangnya. Jangan mengulangi perbuatannya lagi. Ya kan? Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi taubat yang sejati itu ialah benar-benar taat 3 terhadap suatu perbuatan yang jahat, dosa maksiat yang pernah dilakukan. Para pemirsa BTV, ya, taubat mumpun di awal-awal Ramadan ini, mumpun kita masih bulan suci Ramadan ini, ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, taubat itu dampak positifnya banyak sekali. Cahaya muka kita juga bisa bertambah terang, beban hidup kita itu juga bisa lebih ringan. Anak keluarga kita pun juga bisa lebih lapang dada menerima kenyataan kita. Langit pun juga terbuka untuk menerima kita. Tapi sebaliknya kalau kita nggak mau bertaubat, tetap melakukan apa saja yang menjadi rutinitas kita dari dosa maksiat itu, Masya Allah, menangislah pepohonan menyaksikan kita, ngutuk bahkan. Tanah yang kita injak pun juga awas loh, nanti kalau mati aku akan jepit tulang rusukmu seperti ini. Ya, jadi bagaimana caranya bertobat? Ungkapkanlah pertobatannya dengan air mata tobat. Air mata tobat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Ya. Ada 3 air mata yang tidak bisa disentuh oleh api neraka. Pertama adalah air mata kerinduan terhadap Allah.
Nggak tahu, kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi kok kenapa bisa nangis tengah malam ini? Rindu terhadap Tuhan. Padahal kita nggak pernah lihat wajah Tuhan kan. Itu air mata undangan Tuhan masuk surga. Tidak mungkin neraka akan menyiksa orang yang ada air mata kerinduan terhadap Tuhan. Yang kedua adalah air mata tobat. Tidak mungkin disentuh api neraka air mata yang keluar karena pertobatan kita terhadap dosa maksiat yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ya. Air mata yang ketiga tidak bisa disentuh neraka, air mata penyesalan, air mata sebel gitu. Karena tidak mampu mengusir kejahatan di sekitarnya, akhirnya saking sebelnya keluar air mata. Ada tempat maksiat di sekitarnya, ya Allah aku gak bisa, apalah artinya aku gak punya power apapun. Tapi aku nggak suka dengan kejahatan itu. Nangis dia. Air mata ini tidak bisa disentuh api neraka. Itu kata Rasulullah. Karena itu para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah bulan pertobatan. Limpahkanlah air mata tobatnya di atas sajadah tengah malam. Insya Allah lupakan dosa masa lampau. Siapa orang tidak bergembira setelah bertobat, itu sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun, tidak maha pemaaf. Maka itu Nabi Musa itu ditanya, Musa kenapa kok ketawa terus? Kenapa harus sedih? Bukankah Tuhan maha pengasih? Bukankah Tuhan maha pengampun, maha penyayang? Orang yang terbebani dengan dosa masa lampau menuduh Tuhan tidak maha pengampun. Aku yakin Tuhan maha pengampun, maka saya selalu riang bergembira. Kenapa? Setiap kali aku bersalah, langsung aku bertobat. Para pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'am. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.